Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahdan. Di sini saya akan membacakan jurnal dari Siti Maisaro, yaitu dia dari program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Dian Nuswantoro. Yang pertama itu ada abstrak, yaitu adalah tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan keselamatan kesehatan atau bisa disebut juga K3 terhadap kinerja pegawai, serta untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh keselamatan, kesehatan atau K3 terhadap kinerja pegawai. Pertunjukan upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai antara beberapa faktor, yaitu adalah kepemimpinan, motivasi, dan keselamatan kesehatan kerja. Yang selanjutnya ada pendahuluan, yaitu sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Dari Hasibuan 2009 menyatakan bahwa manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentuan terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidak mungkin tercapai tanpa peran aktif dari sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut, meskipun peralatan yang dimiliki canggih dan modern. Selanjutnya ada kinerja karyawan. Para ahli manajemen memberikan berbagai pengertian tentang kinerja, yaitu dari Wibowo tahun 2007. Kinerja itu bukan sekedar hasil pekerjaan atau prestasi kerja, tetapi juga mencakup bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. Selanjutnya ada kepemimpinan. Adalah suatu proses yang kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau suatu sasaran, dan mengarahkan organisasi yang membuatnya lebih masuk akal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imar Sinwaro. Di sini saya akan melanjutkan membaca jurnal tentang pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja dan keselamatan, kesehatan, keamanan kerja terhadap kinerja karyawan PT Maskom Grabhi Semarang. Tujuan menurut Bun Tarto 2015, kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. Secara singkat, ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah sebagai berikut. A. Memelihara lingkungan kerja sehat. B. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja. C. Memelihara moral, mencegah dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja. D. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan. E. Merehabilitasi pekerjaan yang cedera atau sakit akibat pekerjaan. Hasil dari pembahasan: 1. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh ketiga kerja terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja, keselamatan, kesehatan, keamanan kerja terhadap kinerja karyawan PT Maskom Grabhi Semarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini. 1. Hasil analisis dalam studi ini ditemukan bahwa faktor yang terkuat adalah motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, hasil lain dari studi adalah bahwa faktor kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, hasil analisis dalam studi ini ditemukan bahwa faktor yang terlemah adalah keselamatan, kesehatan, keamanan kerja terhadap kinerja karyawan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Tipe-tipe kepemimpinan menurut Hasibuan 2003 itu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan persuasif dan
kepemimpinan integratif, keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, atau ketiga, merupakan salah satu cara untuk melindungi para karyawan dari macam bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja selama bekerja. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mangkunegara 2010 mendatangkan menghindari kecelakaan dalam proses produksi perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan kegeriliaan, kelangsungan kerja, dan partisipasi kerja karyawan